Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mutihan bila bisa pada alhamdulillah wa lakal minna wa lakal syaraf ala kulli hal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Walau annahum yadhlamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum rasul lawajadallaha tawwaban rahima. Fala rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah pada siang ini kita akan melanjutkan kembali mengkaji tafsir surah An-Nisa ayat 64 berkaitan dengan keutamaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalna dan tidaklah mengutus siapa kami min rasulin dari seorang utusan illa kecuali tujuan mengutus diyuta'a agar dipatuhi siapa rasul, dipatuhinya bi'idznillah dengan izin Allah. Walau annahum dan andai saja mereka idzalamu di saat melakukan perbuatan zalim sama mereka, menzalimi anfusahum pada diri mereka, jauh datang siapa mereka kepadamu Muhammad, fastaghfiru maka meminta maaf siapa mereka, meminta ampun siapa mereka Allah kepada Allah, wastaghfara dan memintakan ampun lahum untuk mereka Rasul siapa Rasul. Lawajadu maka sungguh mendapati siapa mereka Allah kepada Allah, mendapati taubat, zat yang menerima taubat, iman, zat yang memberi kasih sayang. Jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini kalau kita menggunakan artikan benar, kata Allah, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Tidak ada kami, kata Allah, mengutus utusan kecuali itu punya misi. Apa tujuannya Allah? Liyuta'a bi'idznillah, agar utusan Allah ini dipatuhi. Itu pun dengan izin Allah. Lalu kemudian Allah menyampaikan, walau annahum yadhlamu, fadilahnya seorang rasul, keutamaan seorang rasul, di samping tujuannya untuk dipatuhi, ternyata Allah menjadikannya sebagai makhluk yang bisa menjadi wasilah diampunnya dosa. Jadi kalau kita ini punya masalah, punya dosa yang kira-kira sulit untuk dimaafkan, datang aja sama utusan Allah ini yang memang diprogram, disetting oleh Allah untuk kita, untuk dipatuhi. Maka kata Allah, walau annahum dan andai saja mereka idzalamu, pada saat mereka melakukan kezaliman anfusahum pada diri mereka sendiri, berarti berbuat dosa, jauhkan mereka ini mau datang kepada Muhammad
Terus setelah berada di hadapanmu, fastaghfirullah, mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah Rasul, sementara kamu sebagai seorang Rasul yang dipatuhi tadi itu ikut memintakan ampun kepada Allah, lalu bagi mereka lawajadu, maka mereka ini pasti mendapati Allah tawwaban, menerima taubat, rahiman, memberikan kasih sayang. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir, saya pakai handphone Bapak. Tafsir Ibnu Katsir begitu juga dalam tafsir Imam Qurtubi. Saya baca tafsir Qurtubi dulu. Bahwa Abu Sa'id an Ali qala qadima alaina aqrabiyun ba'da ma dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salati ayyamin. Imam Qurtubi dalam tafsir Qurtubinya mencantumkan sebuah riwayat, meriwayatkan siapa Abu Sa'id an Ali dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qala Sayyidina Ali berkata, qadima alaina aqrabiyun, datang atas kami aqrabiyun, orang pedalaman, orang kampung, orang yang tinggal di pedalaman. Ba'da ma dafanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah kami para sahabat menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu ayamin 3 hari yang lalu. Jadi Rasulullah sudah dikuburkan selama 3 hari. Tahu-tahu ada orang yang tinggal di pedalaman pelosok itu datang. Faroma binafsi ala qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjatuhkan dirinya di atas kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hasa ala ra'sihi min turabi, kemudian dia mengambil di atas kepala itu, dia ambil tanah kuburannya Rasulullah, dilempar-lempar ke kepalanya. Ini hadis berbeda, jadi kita baca tafsir bukan ngarang ya. Apa? Tafsir. Dengan kalau mau cross check silakan tafsir Imam Qurtubi dibuka, tafsir Ibnu Katsir nanti bisa dibuka, bukan mengada-ngada. Setelah 3 hari wafatnya Rasulullah, kata Sayyidina Ali, tahu-tahu ada orang dalaman lalu kemudian datang ke Madinah, menjatuhkan dirinya di atas kuburan Nabi, lalu tangan di atas kuburan itu digosok-gosokkan, ditaruh di atas kepalanya. Faqala qultu ya Rasulullah fasalinahu, terus di atas kuburan Arabi ini dan Sayyidina Ali, dia berkomentar begini, ya Rasulullah, engkau dulu pernah menyampaikan sabda, kami mematuhi, kami mendengarkan beritanya dipatuhi. Wa wa'ita 'anillah wa wa'ina 'anka, engkau mendapatkan sesuatu dari Allah yang kau tampung, yang kau hafal, lalu kau sampaikan kepada kami sehingga kami itu juga hafal, yaitu apa? Wahyu Al-Qur'an. Wa kana fima anzalallahu 'alaika, dan termasuk yang diturunkan Allah kepada Anda yang akhirnya kami juga terima adalah ayat walau annahum dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Di Al-Qur'an kan yang kami hafal, yang kami terima dari Anda, yang Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Bilangnya begini, kalau saja mereka pada saat mereka melakukan kezaliman pada dirinya sendiri, artinya berbuat dosa, mereka mau datang kepada Muhammad lalu mau meminta ampun kepada Allah, maka sementara kamu sebagai seorang Rasul itu ikut memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka, maka pasti mereka ini akan mendapatkan Allah menerima taubat dan memberikan kasih sayang. Lalu pokok barang nafsi. Lalu Arabi itu di atas kuburan bilang begini, dan saya ini telah melakukan kezaliman pada diri saya sendiri, berbuat dosa. Wajituka, dan sekarang saya datang kepada Anda. Tastaghfiruli, memohonkan ampun, memohon Anda untuk memintakan ampun kepada Allah untuk saya. Lalu dia bilang kubri. Ini jangan bilang kita kurafat, jangan baca tafsir dulu. Lalu dia bilang kubri, tahu-tahu terdengar suara dari kuburan. Nah, ini cek sendiri di dalam tafsir kubri. Innahu qadhu fi rohat, dari kuburan ada suara, sesungguhnya dosanya Arabi telah
ampuni. Subhanallah. Ada suara dosanya Arabi sudah diampuni. Wa makna la wajadullah tawwabur rahiman ay qabilan bi taubatihim. Maksudnya firman Allah la wajadullah tawwabur rahiman artinya adalah Allah pasti menerima taubat dan memberikan kasih sayang. Maklum, jadi jangan kalau punya merasa banyak dosa, ziarah saja ke Madinah, datang ke kuburan Rasulullah SAW, di sana minta ampun kepada Allah sambil bilang, ya Rasulullah, saya ini mendengar hadis. Nah, kalau ini seperti ini ya, dari Anda saya dengarkan, saya taati. Tapi kan saya juga mendengar sesuatu dari Anda yang Anda dapat dari mana Anda. Kami juga hafal. Salah satunya adalah kalau umatnya banyak melakukan kesalahan, ingin diterima taubatnya, suruh datang kepada Anda, minta ampun di sini. Nah, maka kalimat ini kemudian menjadi sebab diampuni dosa siapapun yang melakukan dosa pada saat dia berada di depan makam Rasulullah SAW. Sekarang kita cek tafsir Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dicek. Anisa ayat 64. Yaqulu ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa liqa'a ayyu ta'anuhu ala man arsalahu ilayhi. Firman Allah Subhanahu wa taala, kami tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk dipatuhi. Maksudnya Allah menetapkan ketaatan kepada siapa saja utusan Allah Subhanahu wa taala kepada umat. Mau Nabi Adam, mau Nabi siapa, pokoknya ada seorang rasul, ketetapan Allah bagi umat harus menaati apa? Rasul. Kemudian qauluhu bi idznillah qala mujahid la yuti ahadun illa bi idzni. Maksudnya tidak dipatuhi kecuali